Selamat datang di konten ngobrol bareng IAP. Kalian bisa menikmati konten ini tanpa boros kuota internet dengan cara mengubah kualitas video di YouTube menjadi 144. Lalu kalian bisa menikmati konten ini sambil rebahan, makan, ngerjain tugas rumah, tugas kampus, atau tugas sekolahan, dan lain-lainnya. So, selamat menikmati konten ini. Audio standby, kamera roll, and action! Kalau eventnya orang-orang berduit kan kelihatan dari dekorasi weddingnya, eventnya itu selalu Mas Ucis. Artinya dia sanggup bayar Mas Ucis. Nah, seperti di food festival kemarin, di hari kedua, hari ketiga, hari pertama, hari kedua, itu MC-nya biasa-biasa aja. Di hari ketiga, di mana semuanya mewah, termasuk makan jatah makan tim buzzer tuh semakin mewah. MC-nya loh Mas Ucis. Kayaknya ini penghabisan budget deh. Bener deh. Ya atau tidak? Gosip atau fakta? Fakta. Oke. Udah tahu kan judulnya gimana? Udah tahu judulnya? MC termahal di Probolinggo. Enggak. Di Probolinggo aja ya? Di Probolinggo aja kok. Di Probolinggo aja. Bukan termahal, Mas. Gini, Mas Mahen, mau klarifikasi aja, bukan. Tapi kita mau berbagi buat teman-teman yang lain. Karena MC di Probolinggo kan bukan cuma Ucis, gitu ya. Banyak yang lainnya, bahkan MC-MC yang baru-baru banyak banget, Mas. Dan saya sudah melihat bahwa mereka sudah mulai banyak yang merambah nih, nggak cowok, nggak cewek, semua ada yang merambah untuk dunia per-MC-an. Nah, kalau saya kemudian menurunkan tarif atau honor saya, maka saya tidak memberikan jatah kepada adik-adik junior saya. Tetap ada yang dipakai. Iya kan, orang kan akan dia lebih berpengalaman. Lebih murah juga. Murah. Ini baru. Saya mau ngajarin lagi. Ya kan gitu. Jadi saya bukannya saya mau matok saya yang mahal, enggak, tapi saya mau para pengguna ini juga berpikir bahwa ada orang lain nih yang memang harus mereka juga butuh tempat pekerjaan untuk hal semacam ini. Jadi kadang-kadang matok mahal itu karena saya juga memberikan secara tidak langsung, ini loh masih ada loh MC kalau mau kasih honor sekian. Kadang-kadang ada yang telepon, Mas saya punya budgetnya segini. Oh, aku ada kenalan nih, ini coba aja kontak. Saya langsung lempar, saya ada kenalan ini. Kenapa Mas? Saya kalau kadang-kadang bilang bahwa saya bilang, saya ada job, kebetulan ada kegiatan lain. Iya, jadi saya tidak mengatakan bahwa ini. Tapi kalau misalnya mereka nawar harga deal harga sesuai yang saya minta, ya saya akan terima. Karena kan tidak ada penawaran. Oke. Gitu ya. Atau mungkin mereka berapa Mas Ucis kalau segini? Kalau segini saya masih bikin kalkulasinya bahwa itu masih memungkinkan untuk saya bisa penampilan maksimal dan segala macam, maka oke. Saya terima. Tapi tujuannya ya tadi itu Mas, bukan saya terus mahal terus saya enggak mau MC di Probolinggo, enggak. Tapi banyak MC di Probolinggo yang juga mereka juga perlu untuk nanti mereka akan naik juga. Sering merasa ini enggak? Tersaingi enggak dengan adanya MC baru? Kalau saya tersaingi enggak? Karena udah jelas terkenal lah ya. Lu siapa? Aduh, enggak. Kalau bukan gitu. Kalau tersaingi enggak, karena semakin banyak orang yang MC, maka semakin banyak pilihan orang untuk melihat bahwa oke, ini dengan karakternya seperti ini dengan karakternya seperti ini dengan karakternya seperti ini. Tinggal orang kan punya pilihan banyak. Saya butuh orang yang MC-nya modelnya seperti ini. Oh, dengan si A. Oh iya. Saya butuh MC yang modelnya dengan ini, budgetnya segini. Oh, saya dengan si B. Oh, saya butuh MC yang kualitasnya seperti ini, harganya ya nggak apa-apa deh. Pokoknya kualitasnya baik. Oh, yang dengan ini. Jadi itu yang membuat. Jadi semakin banyak orang punya pilihan. Gitu ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau enggak kasihan Mas, kalau misalnya budgetnya di Probolinggo ini saya pikir masih minim sekali untuk honor MC untuk yang baru-baru. Itu sedangkan mereka untuk baju mereka butuh. Mereka paling enggak kalau cewek butuh bedak, cowok juga butuh bedak. Saya juga bedaan, jangan salah. Jadi karena kan sorot lampu itu berpengaruh. Begitu banyak lampu, ketika wajah saya biasa-biasa saja,
maka sorot lampu itu akan mempengaruhi keringat dan segala macam. Nah, sedangkan make up yang kalau keringatnya mau yang make upnya tidak luntur, mahal nih biaya make upnya, gitu ya kan? Ada produk tertentu yang kalau ada keringatnya yang ngalir, make upnya nggak berpengaruh, tapi mahal. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dipikirkan oleh para pengguna jasa MC untuk melihat bahwa mereka butuh ini. Kadang pengguna jasa cuma ngomong toh. Nah, itu padahal ngomong angel toh. Ya orang-orang yang nggak tahu gitulah. Nah, makanya itu. Sama kayak sinematik kan cuma nyuting gitu aja, cuma 5 menit masa 1 juta. Betul. Orang-orang di belakang layar itu kadang-kadang tidak mendapatkan perhatian khusus. Padahal kerjanya nggak tahu loh. Tengah malam orang waktunya tidur, dia masih ngerjain bagaimana itu keluarnya bagus. Betul nggak? Betul. Saya merasakan itu. Jangan melihat pekerjaan orang dari hasilnya. Oh, begitu toh. Ini pengerjaan sendiri. Aduh, pusing. Jadi jangan mikir bahwa MC ngomong toh. Sing diomong lagi loh dipikir dari kemarin sebelumnya. Sampai GR juga gitu kan. Sampai GR itu gimana? Oke Mas. Tadi dibilang MC karakternya banyak. Ada banyak di Probolinggo dan karakternya bermacam-macam. Yang paling favorit menurut Mas Ucis MC paling favorit? Kalau saya selain diri sendiri. Kalau saya MC cewek itu larinya ke Mbak Putri. Oke, yang itu karena orangnya nyantai easy going gitu ya. Jadi terus bisa menyesuaikan posisi. Jadi ketika dia misalnya acaranya seperti ini, dia bisa menyesuaikan nih kostumnya, kemudian cara berbicaranya pun sudah mulai enak lah gitu ya. Kalau yang cowok Solihin. Oke. Karena Solihin itu dari itu masih baru ya? Perform. Iya. Dan nggak apa-apa ya Solihin, kita buka-bukaan ya. Kita gibahin aja. Solihin sering sharing sama saya. Ya. Jadi dia sering cerita juga sering sharing dan bertanya gitu. Kalau kondisinya seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Jadi memang MC itu adalah tidak semudah yang ketika dia muncul. Dia harus mempersiapkan jauh-jauh. Misalnya ini, minggu depan nih Solihin mau MC ini, dia sudah tahu. Dia sudah ngomong, anaknya apa ya ini modelnya, kayak apa ya? Kalau saya seperti ini, jadi dia beride dulu, bukan saya yang ngasih tahu, enggak. Dia punya ide. Kalau saya bikinnya gini boleh nggak? Oh ya nggak apa-apa, silakan. Nggak mempengaruhi kok. Jadi jangan kemudian terus saya misalnya belajar sama Mas Mahen, terus Mas Mahen bilang harus gini, enggak. Jadi saya beri ide dulu, Mas Mahen kalau modelnya gini ya apa ya Mas Mahen? Nanti Mas Mahen bilang, oh jangan, jelek, bagusnya gini. Tapi kalau misalnya Mas Mahen, oh nggak apa-apa, lakukan. Nanti kita juga bisa belajar. Jadi maksudnya kita sharing itu bukan karena kita saling menggurui, tetapi kita saling sharing aja. Berbagi. Oh ternyata idenya si Solihin masuk nih. Oh ternyata idenya si Putri luar biasa nih, bisa dibuat nih. Boleh nggak saya ngikutin? Karena kita nggak masalah. Nah gitu loh Mas. Kalau MC paling unik? Kalau MC paling unik, untuk di sini satu, Opik. Aku sudah duga jawabannya itu. Hai Opik. Opik dulu waktu masih jadi penyiar juga sering sharing. Jadi Opik itu punya ciri khas. Jadi akhirnya ketika dia berada di atas panggung, jadi dulunya saya kenal Opik tidak seperti ini, tapi sekarang ketika dia tampil, dia all out. All out maksudnya? Ya, ketika dia menjadi seorang seperti yang seperti ini, dia all out nih, penampilannya luar biasa. Dengan dandanan, dengan pakaian luar biasa, dan itu menjadi ciri khas tersendiri buat Opik. Nah itu Opik sih. Aku pertama ketemu Opik itu waktu dia masih MC di stand-nya salah satu produk motor. Di alun-alun. Di alun-alun ya. Terus ketemu lagi di eventnya SMA Mater Day. Di ini apa? Billy Tanner. Waktu DJ dari Jakarta. Iya. Itu ternyata dia sampai bisa MC di sama bintang itu orang terkenal loh. Iya. Aku sampai nonton juga. Terakhir di Food Festival hari kedua apa hari ketiga Dit? Opik Dit? Hari pertama ya? Hari pertama kayaknya. Aku lupa hari pertama pokoknya itulah. Dengan hari ketiganya sampai. Iya, saya bagian nutup, bagian resi. Dari terakhir resi. Hari sama ada satu yang di sana juga. Hari terakhir.
Oh yang itu dia Mas ganteng satu itu. Yang Ada Mas ganteng yang satu yang biasanya dia bajunya hitam. Oh yang dia nggak laku main sulapnya. Open question. Dia tuh main di sana karena ini loh, karena dia kenal sama IO-nya aja. Oh gitu ya. Waduh. Bukan karena- Kenalin juga po aku ke IO-nya supaya aku terus-terusan. Koneksi perlu juga loh Mas Opik ikut Mas Opik. Ganti nih kayaknya. sama Mas Ucis. Terikat IO enggak? Enggak. Oh enggak ya? Jadi saya memang tidak mengikatkan diri pada salah satu IO karena gini, kalau di IO yang pertama adalah saya tidak bisa mengatur jadwal saya sendiri. Karena kan yang mengatur IO. Kan jadi bisa enggak bisa misalnya tanggal ini sini. Ya sudah harus saya ikutin IO. Gitu ya. Jadi mereka yang sebenarnya enaknya kalau ikut IO job aman, terjamin. Ya kan? Tapi kadang-kadang saya ini dong-dongan. Aku juga gitu Mas. IO bener aman, cuma kita tertekan. Makanya Kan? ketika kalau IO kan kita harus jual harganya lebih murah. Betul. Sedangkan Itu mau tak omongin enggak jadi wes ya. Sedangkan kalau kita nggak terikat, kita sama klien langsung, harga kita bisa lebih mahal. Betul. Kadang ada case gini, di hari yang sama ada 2 job. Satunya IO, satunya klien. Akhirnya apa? Kita nggak bisa pilih yang klien, kita harus ikut yang IO. Dengan konsekuensi kita dapatnya lebih dikit. Iya, betul. Aku pernah ikut IO, yaitu Fajar. Dari J. Jadi ya. Akhirnya aku, udahlah, cukup. Aku lebih suka. Iya, memang kalau kita di IO kan kita memang harus mempertimbangkan untuk mereka juga sebagai pencari pekerjaan buat kita. Paling tidak kita harus mengakui bahwa IO itu mencarikan pekerjaan buat saya, gitu ya. Yang kedua yaitu tadi saya tidak bisa mengatur waktu karena kalau sudah terikat dengan IO, pokoknya kalau IO-nya minta jadwal ini, saya harus ikutin kayak kerja. Sedangkan saya itu orangnya nggak suka yang kerjanya terikat. Kalau saya bisa ya saya lakukan, kalau saya enggak gitu ya. Jadi gitu kadang-kadang. Nah tapi kalau saya tidak juga menutup untuk para IO juga tidak menutup untuk kerjasama. Maksudnya hanya untuk ini. Tapi pernah kerjasama sama IO. Pernah. Maksudnya apa ya? Ikut IO pernah? Pernah. Nah, maksudnya di order sama IO, kalau kerja sama IO enggak? Oh, kerja sama IO enggak? Di order tapi ya? di order ya. Okay. Jadi ya itu saya sistemnya lepas gitu ya. Jadi misalnya IO A, Mas saya butuh MC, budgetnya segini. Oh, nggak bisa nih. Mas saya ada ini, budgetnya segini. Oke, gitu. Jadi saya lebih bisa memilih pekerjaan dan waktu gitu. Saya lebih fleksibel. Pak dengan IO kan saya mau tidak mau dengan IO itu saja. Ketika ada IO lain kan agak susah untuk ini. Jadi makanya. Dan sekarang nggak ada job ya? Berapa bulan? Oh, 3 bulan. Wah. Diam di rumah. Diam di rumah 3 bulan, tidak punya job, tidak punya penghasilan sama sekali. Berapa yang di cancel? Aduh, puluhan. Aduh. Sombong. Lebih sombong dari Martino loh ternyata. Puluhan. Martino bilang belasan, dia bilang puluhan. Iya, puluhan. Iya kan 12 sudah masuk lebih dari 10. Oh iya sih. Padahal isinya cuma 11 loh. Yang di sebulan ini 11, bulan depan 11 gitu. Bilangnya puluhan biar sok-sok gimana Tapi gimana? Apa? Sempat jual-jual bareng di rumah? Kalau saya rongsokan iya, jujur. Jual rongsokan buat menambah ya sedikit-sedikit. Nggak ada inilah. Koran itu lumayan loh, kertas-kertas putih itu kan masih laku. Itu masih laku. Bekas-bekas biasanya kan kita bikin kalau saya sih bikin kalau ini saya bikin random gitu ya, random acara, kemudian saya bikin clue-nya selesai, saya kumpul, lumayan loh dijual. Kemarin harganya kalau lembaran itu 1.500 per kilo. Saya sampai tahu loh harganya. Iya. Kalau nggak sampai jual makanan apa? Kalau itu saya reseller, saya nggak bikin sendiri. Karena nggak bisa tadi ya. Karena bukan nggak bisa, mau bikin modalnya nggak ada mas. Dari mana mau bikin, beli wortel aja kita minta-minta, lombok aja kita minta-minta, nggak ada penghasilan nih. Ya kalau kita ada penghasilan tetap lainnya kan enak. Karena saya murni hanya setelah tahun 2014 2015 itu saya murni hanya di entertain, MC dan nyanyi, tidak ada kegiatan lain. Sorry, tadi ngajar di mana? Saya ngajar di beberapa sekolah. Nyanyi ya? Untuk paduan suara. Paduan suara. Iya, paduan suara saya bersama dengan Anita Kantur. Itu ada teman saya Anita Kantur. Jadi kita bikin tim untuk melatih paduan suara
Karena itu Mas, kita dulu waktu kuliah juga anggota tim paduan suara di kampus. Jadi kita mau berbagi juga. Awal mulanya kita mau berbagi juga pada teman-teman anak-anak yang sekolah yang punya. Kadang-kadang kan kita ada PSP dulu ya. Apa itu? Pekan Seni Pelajar. Itu yang ada lomba paduan suara dan dilihat dari situ. Oh kalau di ekstra gimana? Gitu. Ada beberapa sekolah yang menginginkan bahwa tidak hanya kalau lomba. Tapi berkelanjutan, misalnya upacara bendera mereka bisa ngisi atau perpisahan sekolah. Lihat di story-nya Mas Ucis di ini ya SMA 3. Iya, kalau di SMA 3 itu juga sama. Kita juga ekstrakurikuler untuk paduan suara. Dan kita untuk 3 tahun belakangan ini sudah 3 kali juga untuk acara Hari Sumpah Pemuda. Oke. Jadi 3 tahun berturut-turut SMA 3. Terima kasih Sampai sekarang. 3. Sekarang belum tahu nanti. Kalau Oktober 28 Oktober masih SMA 3 masih dipilih ya kita lakukan. Tapi kalau enggak mungkin ada SMA lain ya enggak apa-apa. Cuma SMA 3 aja? Ya, saya pegangnya SMA 3 saja. Itu SD? SD Tisno 1 dan Tisno 3. Nah, cuman karena Covid dan segala macam, karena ini maka semuanya berakhir dengan indah, gitu ya. Iya. Emang kurang ajar si Covid ini. Iya, saya ya apa lagi? Ya sama kayak Radit lah, bangsat si Covid ini. Udah kalau ini Covid ini orang udah diajar masa juga bisa. Tapi ya diambil hikmahnya. Seperti Mas Mahin juga pernah sharing sama saya kan waktu quality time, family time bagi yang punya keluarga di sini. Ya, kalau yang kerantau kan kasihan. Ya, Mas Adit bagaimana? Quality time-nya bagus ya? Biasanya kalau Radit tuh anaknya dititipin di IGM. Oh gitu ya? Oh. Dia dapat kartu. Sekarang kalau Radit dititipin karena dia di rumah terus. Jobnya kan udah nggak ada. Sebenarnya dari dulu udah nggak ada sih. Tahu nggak Radit sekarang jobnya apa? Apa tuh? Dia ngampung ke Isoku jobnya. Wah, luar biasa. Aku yang cari dia job. Wah, hebat. Aku juga Mas Mahen. Loh, kita sempat waktu itu kita ada Mister di Probolinggo tahu? Itu cuma cari MC. Radit mau merekomendasiin Mas Ucis waktu itu. Cuma nggak cocok harga ya? Belum ngomongin harga karena grand opening nggak jadi. Ya karena si Covid ini. Iya betul. Banyak banget acara-acara itu. Ternyata harganya mahal loh. Sanggup nggak? Sanggup lah. Apa sih yang enggak? Gitu. Ya Mas Radit. Boleh. Kita minum dulu ya. Ya itu memang banyak kegiatan-kegiatan karena kegiatan MC fotografer, videografer itu berkaitan dengan orang banyak. Kan nggak mungkin kita nyuting acara ulang tahun cuma yang hadir 5 orang terus pakai MC, pakai alat musik, pakai itu nggak mungkin. Sedangkan paling enggak kan mereka 50 orang. Nah, sedangkan standar kita hanya 5 sampai 6 7 orang aja untuk kita bisa berkumpul. Ini untung aja cuma 5 orang. Lebih dari 5 orang ini bisa didatengin orang satu kampung. Musik kayak. Di sini semua sehat. Iya, makanya itu imbasnya. Cuma yang gajah satu di belakang. Oh itu ya. Oh iya. Raja Singa. Sifilis. Sorry ya. Suka jajan. Oke, Mas Ucis. Kabarnya Juni ini bukan PSBB, ini PSBB bukan sih? Enggak kan ya? Bukan, kita enggak masuk PSBB sih, kita biasa-biasa aja. Katanya Juni ini kita sudah menghadapi yang namanya new normal. New normal. Nah, pertanyaannya satu. New normal ini berlaku untuk perekonomian atau orang-orang seperti kita? Nah, itu dia. Repotnya gitu ya, kita nggak tahu juga ya. New normal ini apakah berlaku buat kita juga yang pelaku seni ini atau yang berkegiatan di bidang entertain dan lain sebagainya. Untuk orang itu tetap berbiasa bikin pesta pernikahan, kemudian ulang tahun, gathering dan segala macam. Apakah hanya untuk orang yang bekerja di dunia perkantoran, pendidikan, gitu saja untuk new normal tadi ya, nanti salah sebut merek tadi kan salah nanti kan ada new yang lain nanti. Dia mikir nih ya, aku mikir new era ya, era yang baru ya, bukan sepatu. Ya, jadi kadang-kadang ya kita berharap bahwa semuanya untuk new normal ini kita juga terimbas gitu ya, sehingga paling tidak job bulan Juli, Agustus itu sudah mulai bisa dikatakan gitu ya. Semoga, amin. Ya kan, paling tidak menambah lah
satu job itu bisa bertahan untuk 1 bulan. Iya. Ya kan daripada nggak ada sama sekali. Kasihan lah. Kasihan loh kami. Apakah ini perlu emoticon nangis gitu ya? Oke, aku tanya masalah MC lagi. Ini mungkin suatu saat nanti aku bakal nge-MC kayak dulu lagi. Asik, Nggak, mantap. maksudnya bukan untuk job lah ya, untuk event-eventku sendiri. Iya. Misalnya aku wedding terus misalnya MC-nya itu. Enggak, maksudnya gini, kayak eventku yang di Jember tadi loh. Oh gitu. Kayak eventku di Jember. Tips buat orang yang mau jadi MC seperti Mas Ucis yang nggak pernah kehabisan bahan. Oke. Tips yang pertama, 1, punya keberanian. Yang kedua, percaya diri. Oke. Iya. Yang ketiga adalah banyak ngoceh. Ya kan, rasakan tadi. Harus cerewet. Kalau teman-teman orangnya pendiam, nggak suka ngomentarin orang lain, ngomentar yang bagus ya, jangan ngomentar yang jelek, ngomentar yang bagus, itu sudah modal dasar. Misalnya gini, ketika ada datang satu orang nih, nah misalnya Mas Adit datang ya, oh masih korek, masih motor-motornya kayak itu sudah mulai loh. Dari situ sudah mulai berarti saya ini sudah bisa ngomong. Masih korek, kelambi ini kok ya ireng terus, kemudian sekali-sekali happy. Padahal dia ini ngomong sendiri nih. Ya kan, komentar. Tapi dia berani berucap nih, atau cerita, mas, iku lho, kelambi ini ireng tok tanda, ono sing liyane kan. Nah, ngobrol dari situ. Jadi asal mulanya adalah ketika seseorang mau jadi MC, banyaklah bercerita, banyaklah ngobrol dengan orang lain dan akan mendapat cap cerewet. Iya, harus cerewet. Dan yang paling penting mengomentari yang positif. Positif. Aku punya teman Mas. Waktu itu aku lagi ngadain pemutaran film. Ya, aku basicnya memang bukan MC, tapi dia pinter ngomong. Akhirnya aku jadi dia MC. Aku minta tolong kamu yang jadi MC. Dia mau. Masalahnya, waktu itu ada 3 film diputarin. Filmnya aku, filmku yang lawan ini yang paling baru. Rasa Anda enak ini. Terus ada filmnya temanku, film drama juga. Satunya filmnya anak SMK 4. Gitu. Nah, dia ngomentarin yang bagus-bagus. Cuma dia anak SMK 4. Oh. 2 film ini dijelekin Mas. Walah. Padahal dia main di film ini. Tapi dia jelekin filmnya, bukan jelekin dirinya sendiri. Itu kurang ajar loh. Iya. Makanya Radit. Ya itu. Emang gini Mas. Emang gini. Emang kadang-kadang gini ya. Kode etik per MC ya. Iya. Kode etik per MC-an itu memang harus dijaga. Ketika kita menjadi MC, berarti kita menjadi brand ambassador dari suatu lembaga atau suatu orang perusahaan yang mengundang kita menjadi MC. Jadi ketika kita mau promo nih, misalnya film ini, yang diangkat ya yang bagusnya, meskipun ada yang jelek nih. Ya, tetap tidak bisa kita mau bilang oh ini jelek karena itu bukan penjurian. Beda. Dengerin deh. Kalau dia seorang juri atau dia seorang komentator, dia berhak. Yang salah bukan MC-nya Mas. Yang nyuruh. Udah tahu bukan basic MC disuruh MC. Tapi akhirnya si usernya untuk nggak marah, untuk nggak diikat di tengah jalan. Turun. Seperti itu, awas Iya, kadang-kadang memang gitu. Tapi benar, bukan hanya yang dialami oleh Mas Mahen. Ada juga beberapa MC yang kadang-kadang juga muncul seperti itu. Jadi ada juga MC yang merasa bahwa ketika saya misalnya acara ini, saya pernah pengalaman satu buah event, acaranya molor karena satu pihak. Oke. Ya, misalnya satu molor satu pihak. Kamu penting lah. Kamu penting, sehingga acaranya itu molor dan biasanya pejabat deh. Ya biasa. VIP lah, kalau pejabat VIP lah. Jadi ketika acara itu molor, gitu kan kita ini sebenarnya mau nyindir nih, ya kan, bahwa acara ini molor. Tapi yang dipakai bukan orang tersebut, tetapi diri kita. Kebetulan saya waktu itu MC-nya sama Putri. Jadi saya pura-pura saya salah baca skrip, saya baca ini, terus Putri bilang gini. Makanya kalau datang jangan telat nih. Makanya kan akhirnya telat briefing kan, akhirnya nggak tahu kan bahwa acaranya bukan ini. Tapi sengaja nih. Saya sengaja baca supaya, tapi kan yang dihantam kan saya. Kan gitu. Tapi beda, kadang-kadang ada orang ini. Ya makanya Bapak Ibu kalau misalnya undangan harus tepat waktu supaya acara bisa. Kan nantinya ke Bapak Ibu loh. Jadi kan undangan. Terus dia
kadang-kadang Gak dipakai lagi bisa-bisa. jadi seperti itu. Jadi bagaimana citra suatu perusahaan atau citra suatu user, misalnya Mas Mahen pakai saya, maka saya sejelek-jeleknya Mas Mahen nggak boleh nih saya ungkap nih. Kalau saya mau nyindir Mas Mahen, saya nyindir orang lain. Misalnya Mas Adit itu mamanya kok, dia sukanya itu ngomel tok kamu Nah, ini nyindir aku berarti ya. Padahal saya nyindirnya kan Mas Mahen. Kalau Mas Mahen keroso ya syukur, kalau nggak keroso Saya ya peka kok, better. orangnya peka. Gitu, jadi modelnya gitu Mas. Jadi misalnya dia mau ngomentarin nih film kejelekannya, jangan film ini, bilang Film pernah. luar. Ada di tempat yang mungkin editingnya kurang begini, nah. Jangan yang ini. Tapi gitu nggak malah nyinggung merek apa? Jangan merek, jangan. Oh, jangan merek. sebut Jadi ya. film ada satu film di tempat ini, misalnya di kota ini, nggak usah disebutkan kotanya, di kota A nih, kayak gini filmnya, saya sudah nonton nih filmnya kayak gini, tapi ternyata sorotnya punya, wah, yang talentnya kurang begitu menguasai, mungkin kurang persiapan. Makasih loh Mas. Nah, kan gitu. Itu nyindir aku Mas. Ada kan di sini ini adalah ini. Ojo, lawan ini ya sudah syutingnya panas-panas ini nah, kan. Ya seperti itu Mas. Jadi Oke. kadang-kadang kode etik per MC-an juga gitu. Ada sendiri. Ada. Itu ada Harus. ada apa? Ada kayak apa seminar atau ekolahnya. Kalau untuk MC jarang sih Kak, di Kota Probolinggo. Biasanya ada sekolah public speaking. Public speaking. Kemudian kalau ada yang jurusan formalnya itu jurusan komunikasi. Kan ada fakultas jurusan komunikasi. Nah, itu fungsinya di situ. Jadi bagaimana berkomunikasi yang baik dan benar, terus bagaimana caranya menyamarkan maksud jelek dengan bahasa yang lebih halus. Itu biasanya ada Komunikasi itu dia nanti larinya ke provider telekomunikasi gitu. Bisa kan akhirnya kalau misalnya lulusan sarjana telekomunikasi biasanya komunikasi itu telekomunikasi. Komunikasi itu biasanya untuk HRD, untuk humas dari perusahaan gitu kan. Bagaimana mereka menyampaikan ketika perusahaan ada masalah ke orang lain dengan bahasa yang halus bahwa ini bukan kesalahan kan gitu. Aku pernah ikut salah satu training di MLM sih. Oh ya. Jadi ada namanya salah satu MLM ini ada namanya, kalau MLM kan pasti ada namanya seminar. Betul. Itu namanya TTP, Training Delivery Center. Nah, mulai dari situ aku mulai berani ngomong di depan umum. Cuma masalahnya itu tadi, di MLM itu kita diajarkan untuk nggak selengean, nggak letter kayak tadi. Akhirnya kita ya formal. Iya, betul. Akhirnya kebawa waktu aku nge-MC di Jember. Jadi aku nggak mungkin letter kalau di sini. Iya, karena ya itu tadi, karena kebiasaan. Jadi kan karena sudah terbiasa, makanya kan kadang-kadang harus bisa lihat situasi dan kondisi. Ketika saya formal, saya harus formal. Ketika saya santai, saya harus santai. Format yang digunakan. Kadang-kadang saya pun saya pernah kelepasan ketika acaranya formal. Saya ada masukin guyonan yang nyantai. Dan itu kebetulan tamunya adalah tamu VIP. Nah, cuman saya harus cepat memutar balik. Oh, Gitu. Itu makanya harus ketika saya merasa bahwa orang ini sudah merasa bahwa nggak sesuai, kan kelihatan nih. Kita kan kalau saya sih kalau MC saya biasanya pandang orang yang punya hajat. Kelihatan raut mukanya dia merasa. Itu kan nampak. Saya karena kebetulan saya menantang orang itu berani. Jadi saya lihat, saya akan belajar bahwa mukanya koyo aneh wong itu kok jenuh ya, telo gone kok nyenden ya. Berbeda kan dengan orang yang duduknya agak tegak. Kemudian dia antusias melihat dengan orang yang duduk ya kan? Jadi di situ Mas. Jadi pernah kadang-kadang kita bisa kayak gitu. Ya makanya kita harus bisa menguasai formatnya dulu. Acara ini serius, santai dan segala macam. Apalagi kalau acara kedinasan. Itu kadang-kadang kita kan pakem. Ya, protokol itu wis kudu koyo ngono dan dicatat. Yeah. Saya itu paling nggak suka kalau baca. Maksudnya gini, Bapak Ibu yang terhormat, selamat datang, dan itu saya nggak senang. Saya pernah ngisi di acara kedinasan? Sering. Oh, masih Ya, sering. saya masih kabupaten kota, saya masih ada beberapa yang bupati atau wali kota hadir. Nah, di situ memang kalau pakemnya mereka kan ada. Tapi saya pulang gini, opening, Mas, ucapan selamat datang, gitu toh. Saya kembangkan sendiri. Nah, kadang-kadang mereka bilang, "Duh Mas, mana susunannya?" Gini ya Mas, mereka catetin nih. Kan biasanya ada humas protokol yang dampingin kan, mereka catetin. Saya kadang-kadang
agak susah ya karena lebih kaku akhirnya. Saya nggak boleh. Cuman kadang-kadang ada yang bisa terima, ada yang bisa terima. Gitu ya, kadang-kadang ada yang pejabatnya, oh kok kok nyantai soro ini kurang menghargai tamu, kan ada yang gitu. Tapi kadang selama ini perkembangan zaman, nggak tahu ya perkembangan zaman atau perkembangan saya MC, sehingga ada beberapa yang sudah, pokoknya acaranya Bu Bupati datang ya, ini rendernya silakan kerjakan sendiri. Jadi ya saya pikirnya santai, pokoknya jangan sampai salah sebut nama, jangan sampai salah sebut jabatan, gitu ya. Harus sebut nama. Iya, nama. Karena kan kalau nama ketika sambutan nama. Nah, dulu kan nggak boleh komentarin ini. Kalau saya sekarang mulai perkembangan ketika bupati sudah selesai sambutan, saya kadang komentarin, oh ya kan benar kan bupati tadi bilangnya kayak gini. Sekarang sudah boleh. Dulu nggak boleh. Cuman terima kasih kepada yang terhormat Ibu ini yang sudah memberikan sambutan. Jadi ada perkembangan yang sekarang sudah mulai relax sedikit. Jadi serius tapi juga santai. Ada bercandanya gitu boleh. Nah, kalau ngejok di waktu acara sering kan? Pasti kan. Kalau ada acara formal ngejok juga kan? Kadang-kadang ngejok. Jadi di sela-sela itu. Apa yang Mas Ucis lakukan ketika jok itu mulai garing? Kayak aku tadi. Ya, yaitu mencari jok lain yang membuat saya, yaitu tadi saya harus hal-hal baik. Kadang-kadang bertingkah saya mengetawakan diri saya sendiri, gitu ya. Sehingga saya membuat kelucuan yang tentang saya sehingga orang lain, oh iya wes, nggak mau guyu. Ya. Jadi misalnya ketika ada satu misalnya Bu Bupati, nih, dia turun ke atas panggung, waduh cantik sekali Bu Bupati ini ya, gaun, untung saya nggak pakai gaun seperti itu. Jadi kan akhirnya, gitu ya. Kan karena saya cowok kan, nggak mungkin saya pakai gaun. Nanti yang lainnya lagi, waduh Dandim nih kayaknya orangnya cantik sekali kok Dandim. Tapi Dandinya juga ganteng ya, terus anak popola. Jadi bikin yang sekiranya nanti membuat orang itu nggak yang kaku terus. Jadi kadang-kadang memang ada dalam satu MC, bayangin kita 2 jam harus membawa ngoceh. suasana. Pasti ada stuck di tengah-tengah, ya kan? Nah, kalau misalnya di MC wedding biasanya kan kaku ya. Ya gitu, selamat datang, selamat memberikan ucapan. Kecuali di desa. Ya gitu kan. Di desa kan ada hiburannya, dangdutan. Kalau di kita kan penyanyi. Aku pernah lihat topik waktu yang MC di acara wedding di desa di daerah arah Koronggojalu lah. Itu dia bercanda. Nah, iya memang itulah sih. Dan dengan gaya khasnya dia bisa menarik orang. Jadi orang yang kaku, seko salaman, yang saya kisah joget sak kabehane. Ya kan semua dia kan dengan ciri khasnya dia, dan itu menjadi daya tarik buat orang. Wah, kalau MC-nya Opik, dia bisa bikin suasana nih orang-orang desa nih yang biasanya teko mangan nunggu mulai mangan nunggu, saya ingin ngendok di sana lama, kemudian melok nyanyi, melok joget gitu kan. Kalau yang menarik tamu dari Mas Ucis, kalau saya menarik tamu, saya bikin sendiri bingung apa ya saya saya tampil apa adanya deh gitu ya. Saya nggak punya maksudnya ya, saya hanya merasa kedekatan dengan orang. Biasanya saya ketika saya nge-MC, saya bagaimana ketika menyapa orang, ketika Oke. Tadi dibilang kalau first impression perlu nggak? Perlu. Artinya gini, aku pernah disulap. Ada sulap sih enak ngomongnya. Aku pernah dikasih tahu sama dia. Kalau kamu main sulap di suatu tempat, kamu perform di suatu tempat, jangan pernah kamu nunjukin diri kamu di depan umum. Kalau bisa stay di belakang panggung. Kalau MC sama nggak? sama. Sama juga ya. Jadi MC itu harusnya bener. MC itu harusnya dia tidak boleh muncul di hadapan orang ketika dia belum dipanggil atau belum waktunya dia. Okay. Nah, cuman kalau di Probolinggo, balik lagi ya karena kita kota kecil ya. Nah, gedung-gedung kita kan kecil juga. Tidak punya transit room. Di mana seorang MC briefingnya di situ, kemudian dia tidak boleh keluar hanya di situ sampai dia namanya dipanggil. Kadang-kadang ada disediakan tempat di hadapan orang duduknya. Iya. Ya misalnya kita sebut ya di Sumber Hidup biasanya kan kita duduknya persis di samping panggung. Nah samping panggung sedangkan orang menghadap ke panggung nih, sehingga orang sudah lihat saya nih.
Ya. Sudah selesai, saya catat-catat, saya di briefing di situ orang lihat, perform saya pertama kali sudah baju saya yang saya mau pakai sudah kelihatan, gitu kan. Jadi memang karena kita juga harus menyelesaikan tempat. Cuman ada juga beberapa IO yang pernah saya ikutin juga gitu. Jadi saya ditaruh nih di suatu tempat yang saya nggak kelihatan. Ketika nanti pokoknya di briefingnya di situ, pemanasannya di situ, saya disiapkan logistiknya di situ, sehingga nanti ketika dipanggil namanya, ini dia si kita uji, baru saya keluar. Iya. Itu memang Ternyata benar ya? Benar. Itu memang harus supaya orang kelihatan wow. Iya. gitu Kerasa ya. bedanya ketika aku awal-awal perform waktu itu, aku masa bodoh. Jadi aku ngobrol sama temanku yang waktu itu dia juga tamu di sana, akhirnya ngobrol-ngobrol sama terus ada teman-temannya lain. Begitu nama aku dipanggil, masuk aku mereka biasa aja. Tapi begitu aku perform, aku nurutin waktu itu yang ngajarin aku sulap, ternyata itu Radit. Ini tak api-api dong Radit. Mas Adit, ya. Jadi mulai cara aku berpakaian, terus aku harus gimana kalau di panggung itu akhirnya Radit. Aku turutin. Sebelum diajarin Radit, aku pakaianku ngawur. Coba nggak sesuai dengan posturku. Nah di pas turun aku ngikutin salahnya Radit, aku pakai apa ya? Jas hujan. Kayak jas gitu, jas sekolahnya anak Jepang. Terus aku stay di belakang panggung. Begitu nama aku dipanggil, ternyata penonton, wow ternyata gitu. Iya, memang itu hal yang penting sebenarnya. Cuman karena kita tidak bisa memaksakan orang untuk seperti itu, gitu ya. Misalnya kita sebenarnya kalau di WT Harja gitu ya, gedung di belakang bisa nih. Cuman kan panas. Masih tidak ada gitu. Sedangkan kita sudah make upan nih, terus kemudian kalau kita keluarnya nggak fresh kan, itu gitu kan. Jadi memang sebenarnya kita juga mungkin pemilik gedung juga harus memikirkan bahwa mereka harus punya transit room khusus sebagai talent dan juga MC. Iya. Jadi di situ memang bro harus dingin Di Probolinggo nggak ada sama sekali ya? Paseban? Paseban sih biasanya untuk manten dan riasnya. Kalau untuk MC pemain musik ya di lorong itu aja sih. Ya kan nyangkrut. Jadi orang sudah lihat dulu nih, Iya, performanya. Jadi feel-nya orang sudah tahu, oh MC-nya masih itu toh. Ya ini lagi. Makanya tuh, padahal saya datangnya kadang-kadang 1 jam sebelum orang punya acara. Kadang-kadang gedung masih sepi saya sudah datang. Ya Ya kan, karena kan supaya saya itu tadi ritual saya lakukan, terus saya harusnya nggak boleh tampak dulu. Memang Mas Adit benar tadi itu statementnya dia bahwa nggak boleh dulu tampil. Mas Adit kalau misalnya mau tampil kan dia sok sembunyi gitu dia. Iya. Pakai baju hitam, hitam semua kan kalau malam nggak kelihatan dia. Tuh. Nah, kalau Beda. Oke, Mas Adit. Terakhir. semoga terakhir. Pesan untuk teman-teman MC se-Probolinggo Oke. atau yang semua Anda kenal. Nanti kan video ini nanti Mas Uci juga nge-share juga dong. Oh ya pastinya. Aku nanti manjat Mas Uci. Oh, saya juga panjat-panjat. Kita suka panjat-panjatan nggak emang berdua? Asal nggak apa? Jangan. Itu bahaya juga ya. Oke, mau Mas Uci. Ya, untuk teman-teman semuanya para MC atau mungkin calon MC, satu hal yang harus dipegang adalah hargai pekerjaanmu supaya orang lain juga menghargai. Bagaimana orang lain mau menghargai pekerjaanmu kalau kamu sendiri tidak mau menghargai diri sendiri? Caranya adalah jadilah MC yang mempunyai ciri khas sendiri, karakter tersendiri, dan jangan takut untuk mematok harga karena MC adalah suatu pekerjaan dan penghasilanmu adalah di situ. Oke, intinya jangan kita harus menghargai pekerjaan kita. Iya. Bagaimana orang mau menghargai pekerjaan kita kalau kita ya wis enggak apa-apa enggak dibayar. Ya wis enggak apa-apa. Aku jadi kayak ingat sama diriku yang dulu. Iya kan? Enggak apa-apa Mas, enggak usah dibayar. Oh enggak apa-apa harus bayar segitu, yang penting aku eksis, yang penting aku ngehit, enggak usah dibayar atau bayaranmu segitu. Jangan, karena itu pekerjaan. Oke. Iya kan? Orang akan menghargai ketika nilai jual seseorang itu dari bagaimana. Tapi ya itu diikuti dengan performance-nya. Jangan asal-asalan ketika orang berani kamu bayar Anda mahal, maka orang mengakui bahwa Anda punya kualitas. Oke, siap. Oke, jadi tadi yang disampaikan sama Mas Uci semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian yang pengen jadi MC tapi nggak takut tersaingi ya nanti ya, MC baru ya. Oh, tenang aja, kalau ada yang nyaingin berarti hebat. Wis. Sombong lagi ya. Udah berapa kali sombong lagi nggak hitung loh.
sombong untuk memotivasi orang gitu Oh, ya. ya. Bisa. Oke, thank you Mas Ucis sudah datang ke Sama-sama. studio Wisokto yang kecil ini dan Aduh, berantakan seneng ini. banget bisa diundang sama Mas Maen, luar biasa sekali. Selamat. Ini kebanggaan banget bisa ngobrol sama YouTuber Probolinggo yang luar biasa. Hasil karyanya, film-filmnya ini, wih keren banget. Yang belum nonton silakan nonton, yang belum subscribe, nge-like juga komen silahkan. Atau mau komen saya, boleh di sini ya. Udah diwakili semua yang closingnya tadi. Iya. Enggak, Saya promo nih, saya promo. Enggak, kalau MC emang pinter jilat ya. Sekali lagi thank you Mas Ucis. Sama-sama Mas. Semoga semua terima kasih kalian udah nonton video ini. Terima kasih juga buat Synthesis Vape yang sudah mensupport acara ini, bukan acara ini sih, konten ini. Konten ini ya. Synthesis Ada di jangan lupa ada beberapa aku lupa, pokoknya di situ lah. Ya, Boleh pada. datang aja. Dan terima kasih juga buat kalian yang nonton video ini. Ngomong lagi, jangan lupa kalau kalian ingin share video ini ke teman-teman kalian bahwa di Probolinggo sudah ada MC yang legend. Udah tua banget berarti. Sekalian share video ini ke teman-teman kalian lewat sosial media kalian, ada Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Friendster, BBM. Nggak ada sudah. Nggak ada. Dan kalau kalian ingin nonton video yang lain, jangan lupa klik subscribe lalu tekan tombol loncengnya dan tonton video yang lainnya. Dan kalian juga harus mampir ke channelnya Mas Ucis yang pengen buat kalian yang pengen pinter nyanyi nih atau pinter MC, kalian harus subscribe ke channel Mas Ucis, ada di kolom deskripsi atau di pojok sini. Oke, apa lagi ya? Ayo apa lagi? Hah? Sekian. Oke, terima kasih bersama saya Mandra Alif dan Ujis. salam satu warna untuk satu Indonesia.